إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka menjadikan keimanan kita di hati kita ini senantiasa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk ketaatan yang paling besar setelah apa-apa yang difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm, menghadiri majlis ilmu. Keutamaan ini berlaku buat orang-orang yang datang kemudian mendengar dan bagi mereka yang menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Maka kedua-duanya mendapatkan keutamaan yang besar dan amalan yang paling besar setelah perkara-perkara yang fardu apabila pelakunya sahih niatnya, apabila pelakunya memiliki niat yang benar. Niat yang benar adalah dengan mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang-orang yang di sekitarnya. Kita sudah sampai di dalam kitab Tauhid, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima, bab mencari berkah kepada pohon, kepada batu dan selainnya. Kita sampai di penghujung pembahasan. Bagian sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang pelajaran-pelajaran sampai ke pelajaran yang ke-12. Sisa 10 pelajaran. Pelajaran yang ke-13, ats-tsalitsata asyarata, at-takbiru inda ta'ajjubi khilafan liman karihahu. Pelajaran yang ke-13 dari dua dalil yang telah beliau cantumkan dalam bab ini, bertakbir ketika ta'jub, bertakbir ketika terheran-heran dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terkaget-kaget dengan permintaannya sebagian sahabat supaya memiliki dzatu anwat, pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mendengar permintaan mereka, Allahu Akbar, dengan mengatakan bahwasanya Allah Maha Besar. Allah adalah sangat maha kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar sehingga tidak butuh untuk seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kongsian ataupun serikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan
bahwasanya boleh seseorang ketika terkagum-kagum mengucapkan Allahu Akbar khilafan liman karihahu. Dan ini menyelisihi dari pendapat sebagian orang, sebagian ulama yang mereka tidak setuju dengan bahwasanya ketika seorang terkagum-kagum kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Dalam riwayat Tirmidzi yang berkaitan dengan hadis ini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah mendengar permintaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, mengucapkan subhanallah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari poin yang ke-13 ini, boleh seseorang ketika terheran-heran, terkagum-kagum kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ar-rabi'ata asyrata, pelajaran yang ke-14, sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i adalah menghalangi perkara-perkara yang menjerumuskan. Sad artinya menutup, atau dalam bahasa bebasnya menutup jalan. Karena dzara'i diambil dari kata dzari'ah, artinya adalah segala jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga ketika kita mengatakan dzari'atu syai', dzara'i'u syai', artinya jalan-jalan, perantara-perantara yang akan menghantarkan seorang ke dalam hal tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzara'i dzari'ah, jalan-jalan itu ada dua. Yang pertama, dzara'i ila umurin matlubah, jalan-jalan kepada perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat. Fahadhihi la tusad bal tuftah wa tutlab. Maka seperti ini jalan-jalan yang menuju kepada kebaikan tidak boleh ditutup, bahkan dibuka dan dicari. Kemudian beliau membawakan yang kedua, dzara'i'u ila umurin madhmumah, jalan-jalan dzari'ah menuju perkara-perkara yang tercela. Fahadhihi tusad, maka yang demikian haruslah ditutup. Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis kitab ini ketika membahas tentang sadduz dzara'i, menutup jalan-jalan, maka yang dimaksud adalah menutup jalan-jalan ke perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang dilarang. Maka setiap hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam perkara-perkara yang dilarang, maka jalan-jalan tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Seperti dalam pembahasan hadis tentang Dzatu Anwat ini, maka kita dapati bahwasanya Dzatul Anwat, pohon besar itu, yang dimintakan oleh sebagian sahabat supaya menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mencari berkah, dalam rangka mengharapkan kemenangan, dalam rangka supaya mereka itu lebih lincah dalam berperang, maka itu adalah jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuju kepada kesyirikan yang besar. Karena apabila hal ini dilakukan, pertama mereka meletakkan senjata-senjata mereka, kemudian setelahnya ketika melakukan peperangan hajat mereka terpenuhi, harapan mereka terkabul, setelah itu mereka menggantungkan hati-hati mereka ke pohon tersebut. Mereka beribadah dan menghinakan diri mereka kepada pohon tersebut. Maka yang seperti ini menurut penulis, sadduz dzara'i, haruslah ditutup semua jalan-jalan menuju kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jalan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, dan Allah katakan zina itu sebagai suatu perkara yang keji dan sejelek-jeleknya jalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang semua jalan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam sejelek-jelek jalan dan kekejian ini. Dari melihat yang bukan mahram. Kalau laki-laki terhadap perempuan dilarang secara mutlak. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dilarang. Mau dia pakai syahwat, nggak pakai syahwat, harus menundukkan pandangan matanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik melihatnya melalui HP ketika potongan video yang melintas di HP-nya, ataupun secara langsung, maka itu adalah semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua akan menyeret dan menarik seseorang kepada perbuatan zina. Jadi semua hal yang akan menyeret seorang kepada perbuatan zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, poin yang ke-14 ini paham ikhwan? Paham ya? Al-khamisata asyrata, poin yang ke-15. Dari hadis Abi Waqid Al-Laythi yang membahas tentang Dzatu Anwat. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman penulis. Dari 2 dalil saja membawakan sampai 22 pelajaran. Semakin alim seseorang, maka semakin tinggi pemahaman dalam memahami hadis, memahami dalil. Bisa jadi ketika kita membahasnya, kita mendapati sedikit pelajaran. Akan tapi ketika orang alim yang membawakannya, maka akan lebih banyak pelajaran lagi. Dan bisa jadi penulis membawakan hanya 22 saja, karena takut apabila dibawakan lagi banyak pelajaran menjadikan kita ini tidak sampai ke bab berikutnya. Bisa jadi. Seorang Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang besar, yang terkumpulkan dalam diri beliau berbagai macam ilmu, kedisiplinan ilmu. Dari hadis, dari pemahaman tentang pemahaman nas-nas, dalil, bagaimana meletakkannya dalam bahasa, dalam hafalan yang sangat kuat. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah senantiasa berdoa kebaikan untuk Imam Syafi'i. Karena kata beliau, saya kalau tidak ada Imam Syafi'i bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Beliau memahami hadis, ya Aba Nughair, ma fa'alatin Nughair. Candaan Rasulullah kepada adiknya Anas bin Malik, wahai Abu Nughair, yang dipanggilin anak kecil, wahai Abu Nughair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Tadinya piara burung, terus burungnya mati. Dia lagi diem, datang kepada Rasulullah, Rasulullah malah goda. Hei Abu Nughair, mana burungmu? Nangis, yang tadinya udah lupa dengan burungnya. Nangis. Kita mungkin kalau membaca sekilas, ini mungkin pelajarannya Rasulullah bercanda. Rasulullah tidak sok jaim, sama anak kecil Rasulullah nyapa. Cukup sampai situ. Sekelas Al-Imam Syafi'i mengeluarkan pelajaran lebih dari 100. Ini perkataan yang sangat singkat. Bahkan disebutkan 1000 pelajaran dari hadis yang sangat singkat. Jadi makin dalam ilmu seorang, maka makin dalam juga dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-15, an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahlil jahiliyah.
larangan untuk bertasyabbuh, menyerupai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hadis ini, pelajaran ini bisa diambil dari apa yang dimintakan oleh sebagian sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka memiliki zatu anwat seperti yang dimiliki atau seperti yang mereka lakukan dulu pada zaman jahiliyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya mengatakan Allahu Akbar. Kaget Rasulullah. Bisa juga marah terhadap permintaan mereka. Jadi ujung pangkal dari permintaan mereka adalah menyerupai orang-orang jahiliyah. Sehingga bencana pertama ketika dilakukan oleh sebagian umat ini ketika mereka menyerupai orang-orang kafir. Baik itu dari orang-orang jahiliyah ataupun seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qultum kama qalat Banu Israil li Musa." Pernyataan kalian kepadaku persis dan serupa seperti apa yang dikatakan dan dimintakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam kalimullah. Maka sama. Menunjukkan bahwasanya menyerupai orang-orang kafir, baik itu dari orang-orang jahiliyah ataupun dari orang-orang Yahudi dan Nasara, maka itu adalah awal bencana. Awal bencana di keimanan dan akidah seseorang. Sebagaimana orang-orang Arab yang mereka tinggal di kota Mekah, pada dasarnya mereka berada di atas agama yang telah dibawa oleh Nabi Ismail alaihi salam. Mereka di atas agama Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail alaihi salam ajarannya adalah ajaran tauhid. Maka orang yang pertama kali merubah agama tauhid tersebut adalah Amru ibn Luhai al-Huza'i. Amru ibn Luhai al-Huza'i. Rasulullah katakan, ra'aituhu yajurru qasbahu finnar. Saya melihat Amru ibn Luhai al-Huza'i itu menyeret ususnya di api neraka. Karena dialah orang yang pertama merubah agama dan akidah penghuni kota Mekah. Karena apa? Karena dia terkagum-kagum dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ada dua riwayat. Ini bukan dari orang Quraisy. Sebelum Quraisy berkuasa. Mekah itu yang pertama berkuasa setelah Nabi Ismail dan ibunya Jurhum. Setelah Jurhum, Huza'ah. Setelah Huza'ah, baru Quraisy. Nah, ini terjadi pada zamannya Huza'ah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, bahwasanya Amr ibn Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam, melihat orang-orang Syam beribadah kepada berhala-berhala. Maka ketika pulang, dia membawa oleh-olehnya berhala. Dialah orang yang pertama meletakkan berhala di kisaran Ka'bah. Sampai ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, maka di kisaran Ka'bah ada 360 berhala. Rasulullah SAW binasakan itu semua. Maka termasuk awal kebinasaan agama dan akidah seseorang ketika menyerupai ahlul kitab, menyerupai orang-orang musyrikin. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin
wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Kalian niscaya akan mengikuti jalan hidup orang-orang yang terdahulu. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala bahas dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nabi-nabi dan kaumnya dan orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an, ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang telah mereka lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai apabila mereka melakukan perkara yang tidak mungkin, ada di benak kita dan di bayangan kita apabila mereka itu masuk ke lubang bob, hewan yang kecil, mereka masuk dengan cara bersusah payah, maka kata Rasulullah salaktumuh, kalian pun akan ikut terhadap hal tersebut, akan ikut. Maka para sahabat mengatakan, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah. Apakah yang kau maksud itu mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasara? Maka Rasulullah katakan, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi? Yang Allah katakan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang mendapatkan murka, orang-orang yang Allah katakan mereka adalah sesat. Yang kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, jangan sampai kita terjerumus terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sebagian mereka memiliki ilmu tidak mengamalkan, sehingga mereka lah mendapatkan predikat dari Allah al-maghdubu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka. Yang lain mereka, yang satunya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya dibina hanya dengan perasaan, hanya dengan kejahilan, hanya dengan mengikuti orang-orang yang sekitarnya tanpa merujuk kepada ilmu. Maka mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan kesesatan. Kita dalam sholat minta kepada Allah supaya selamat dari mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau apabila kami ini belum mendapatkan hidayah, petunjuk, kami minta supaya mendapatkan hidayah. Dan apabila kami sudah ada di dalam hidayah, langgengkan kami di atas hidayah, jalan Engkau yang lurus, sehingga kami pun mati di atas petunjuk-Mu. Kami pun mati di atas as-siratal mustaqim. Karena as-siratal mustaqim adalah di dalamnya ada pelita Al-Quran, pelita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Yang siapa memiliki as-sirat dan mendapatkan hidayah as-sirat, yang artinya memiliki ilmu dan mengamalkannya, bukan dengan al-maghdubi alaihim, bukan juga ad-dhalin, maka mereka akan mampu melewati as-sirat ketika dihamparkan di atas api neraka jahanam, sebagaimana mereka berpegang teguh dengan as-sirat ketika mereka di dunia. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadi. Terjadi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka melakukan apa? Dari bahasa, dari gaya, dari tingkah laku, dari perbuatan yang seharusnya menjijikkan, maka sebagian orang-orang yang beriman berbondong-bondong mengekor terhadap apa yang telah dilakukan
oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dari yang tadinya kaum muslimat menutup aurat mereka. Kemudian ketika silau dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafirat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka melakukannya, mengikuti. Dari yang pakaiannya sebelumnya menutup sehingga tertinggal hanya seutas atas kain yang sangat sedikit menempel di tubuh kaum muslimat. Karena apa? Mengikuti orang-orang kafir. Lakinya tidak mau kalah. Kalau pakai celananya disobek-sobek. Bener gak ikhwan? Disobek-sobek. Dari betisnya disobek, bagian betisnya celananya, lututnya, pahanya, kemudian nanti mungkin ke belakangnya, nanti punggungnya. Dalam rangka apa? Mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan inilah yang Rasulullah SAW katakan awal kebinasaan dalam keimanan dan akidah seseorang sebagaimana yang terjadi dari orang-orang Yahudi. Maaf, orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab di kota Mekah. Awal yang menjadikan mereka melakukan kesyirikan, melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang negeri Syam yang penghuninya adalah ahli kitab. Akan tetapi tidak mengapa untuk kita mengambil manfaat duniawiyah yang berkaitan dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Anggaplah mereka memiliki penemuan-penemuan. Anggaplah mereka memiliki sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan. Kemudian kita manfaatkan hal tersebut. Maka itu bukanlah termasuk dari pembahasan yang kita bahas yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan bencana dalam akidah dan keimanannya. Karena ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Contohnya apa? Perang Khandaq, barakallahu fik. Contohnya perang Khandaq. Perang Khandaq ini tidaklah diketahui oleh orang-orang Arab. Dan Rasulullah SAW pada saat itu disebut perang Ahzab karena para sahabat itu sudah dikeroyok oleh orang-orang Arab. Provokatornya adalah orang Yahudi. Dikeroyok semua orang-orang Arab, kabilah-kabilahnya bukan hanya Quraisy, dikumpulkan untuk mengepung para sahabat dan Rasulullah SAW, sehingga sangat mencekam sekali. Pada saat itulah Salman Al-Farisi memberikan pengalaman yang beliau dapat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beliau lihat di Persia. Bahwasanya apabila dikepung, maka kami itu membuat parit yang besar sehingga kuda itu tidak bisa melalui dan menuju tempat kami. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan ini tasyabbuh, tidak mengatakan ini tidak boleh, tidak. Akan tapi Rasulullah SAW langsung melakukan apa yang telah disarankan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian contoh yang kedua, jadi dari poin yang pertama ini kita tidak bisa ketika misalnya bawa mobil, bawa motor, kemudian kita mengatakan ini adalah hasil pemikiran dari orang-orang Yahudi dan Nasara, kemudian kita tidak boleh memanfaatkannya. Maka ini kejahilan ketika orang-orang mengatakan demikian. Bisa jadi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan mereka bersusah payah untuk mengeluarkannya dan memunculkannya. Kemudian yang memanfaatkannya adalah orang-orang yang beriman.
Seperti misalnya mikrofon, tadinya tidak ada. Dan bisa jadi mereka yang menemukannya. Kemudian kita memanfaatkannya untuk kebaikan. Sehingga ketika kita berceramah tidak perlu teriak-teriak yang sangat kencang, kemudian cukup sekedarnya. Tadi saya kencang teriaknya. Sehingga orang yang jauh dari kita bisa mendengarnya. Begitu juga dengan medsos. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya medsos. Akan tapi kita manfaatkan dengan kita isi di dalamnya konten-konten yang di dalamnya mengingatkan manusia supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang saya sebutkan kendaraan. Maka ketika seorang menikmatinya, walaupun itu adalah hasil dari orang-orang kafir yang mereka memunculkannya dan mengeluarkannya, maka bisa jadi ini termasuk dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua. Karena dalam surat An-Nahl ayat 8 Allah katakan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bighal. Perkawinan antara kuda dengan himar. Serupa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keledai. Allah katakan untuk apa? Litarkabuha, untuk kalian menungganginya. Jadi yang tadinya jaraknya jauh menjadi serasa dekat. Wazinah, dan itu adalah perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui, termasuk juga yang berkaitan dengan kendaraan. Yang tadinya tidak pernah terpikirkan pesawat, ada pesawat. Sehingga ketika orang naik pesawat jangan dikatakan ini tasyabbuh, tidak. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mengeluarkan hal ini, kemudian kita memanfaatkannya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berkaitan dengan kecerdasan, dengan keahlian, maka kita pun boleh menggunakan tenaga ahlinya. Itu adalah orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik ataupun orang-orang Yahudi dan Nasara, selama kita yakin dengan amanah dia. Ini orang amanah, amin, bisa terpercaya. Maka boleh kita menggunakan untuk apa yang kita butuhkan sesuai dengan keahliannya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang bepergian ke kota Madinah, itu menggunakan penunjuk jalan yang sangat ahli. Jadi kalau kita lihat padang pasir mungkin sama saja, mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara, nggak bisa membedakan. Kalau penunjuk jalan ahlinya itu bisa. Adik anak Adam itu pernah cerita, dia ketika di Riyadh dibawa oleh orang menuju ke perkampungan orang-orang Badui. Dari aspal menuju ke perkampungan mereka itu 200 kilo. Dari aspal ke perkampungan mereka yang pasir semua itu 200 kilo. Mungkin sini Jakarta ya. Dan ketika melakukan perjalanan itu tidak ada tanda kanan kampung ini, kiri kampung ini, lurus kampung ini, tidak. Kalau sudah berhenti dia buka saja, dia rasain hawanya. Oh, ke kanan berarti. Kalau kita kan lihat sama aja. Sampai akhirnya ketemu dengan tujuan dan keluarga orang tersebut. Itu kalau di tengah-tengah bensinnya habis gimana tuh ikhwan? Jadi ketika Rasulullah hijrah, penunjuk jalannya itu adalah Abdullah ibn al-Uraikid ad-Du'ali.
seorang penunjuk jalan yang sangat ahli, sehingga ketika melakukan perjalanan tidak bisa diintai oleh orang-orang musyrikin. Walaupun Suraqah ibn Malik bisa mendapati Rasulullah karena keahlian tersendiri, sehingga berputar perjalanannya menuju kota Madinah, dan Rasulullah menggunakan Abdullah ini orang musyrik. Rasulullah bayar dan Rasulullah yakin dengan amanahnya. Begitu juga menggunakan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ataupun musyrikin. Maka selama pengalamannya tersebut tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan amal perbuatan ibadah, maka itu tidak mengapa apabila kita mencontoh dan menjadikan apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang bisa kita lakukan juga. Dalilnya apa? Ini saya bawakan dari kitab Ar-Rihlah ila Afriqiyah, karya Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Dalilnya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kebiasaan orang Arab secara menyeluruh, ketika perempuan itu menyusui, maka mereka tidak mendatangi istri-istri mereka. Jadi apabila istrinya itu menyusui si anak 2 tahun, maka selama 2 tahun si ibu itu tidak didatangi oleh suaminya. Keyakinan mereka, apabila mendatangi istri yang mereka dalam keadaan menyusui, maka tulang si anak ini menjadi tulang yang sangat lemah, sehingga ketika besar, main pedangnya itu, ketika bersenjata membawa pedang, pedangnya tidak kuat, tidak bisa menjadi seorang penunggang kuda dan pasukan yang hebat. Itu maksudnya. Maka ketika hal ini dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Faris, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, yang mana pasukan mereka itu lebih hebat dari orang-orang Arab secara keseluruhan, mereka adalah menjadi hal yang biasa ketika mendatangi istri-istri mereka, dan mereka dan istri-istrinya itu dalam keadaan menyusui. Suatu hal yang lumrah dan tidak ada keyakinan demikian. Maka ketika mendengarkan hal tersebut dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabat untuk dibolehkan mendatangi istri-istri mereka yang dalam keadaan menyusui. Jadi 3 contoh yang berkaitan dengan bahwasanya yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, maka tidak mengapa kita mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ataupun yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin. As-sadisata asyrata, pelajaran yang ke-16. Al-ghadabu inda ta'lim, marah ketika memberikan pengajaran ataupun ketika menyampaikan ilmu. Di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang kita bahas, tidak ada secara langsung bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Tidak ada. Akan tetapi bisa jadi penulis mengambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah jalan-jalan. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. Bisa jadi karena kekuatan kalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hal tersebut, lebih-lebih diiringi dengan Rasulullah bertakbir juga, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan ketika menyampaikan hal tersebut dalam keadaan marah. Sehingga penulis membawakan pelajaran bolehnya seseorang
ketika memberikan pengajaran dalam keadaan marah juga, atau ketika menyampaikan diiringi dengan marah ketika menyampaikan hal tersebut, sehingga memberikan efek kepada orang yang mendapatkan ilmu darinya. Dan ini banyak dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam, kemudian beliau menjadi imam salat Isya dengan membacanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sedangkan para sahabat itu, ya mereka manusia capek. Salat Isya itu berat. Ada yang pulang dari aktivitas sehari-harinya seperti berkebun. Karena orang-orang Ansor itu mereka petani. Ada juga yang sebelumnya itu mereka itu sibuk dengan tokonya, seperti yang telah dilakukan oleh para orang-orang muhajirin. Adapun yang bersama dengan Muadz, kebanyakan dari mereka adalah petani. Maka begitu membacanya surat Al-Baqarah, waduh, ada anak muda yang dia itu udah kecapean, begitu mungkin 100 ayat ini enggak ruku, wah udah kabur dia. Kabur. Langsung sholat sendiri, langsung pulang. Menunjukkan apa? Antum kalau imamnya itu bacanya terlalu panjang dan panjangnya enggak umum, boleh antum untuk cabut dari sholat antum. Boleh. Antum sholat sendiri terus pulang. Maka ketika hal ini sampai kepada Muadz bin Jabal, Muadz marah. Muadz marah. Kata Muadz, saya akan sampaikan kepada Rasulullah. Ketika hal ini sampai kepada anak muda, perkataan Muadz sampai kepada anak muda, anak mudanya kenceng lagi. Saya akan menyampaikan duluan kepada Rasulullah daripada Muadz. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata perawi, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberikan nasihat, kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara Muadz dan anak muda itu. Bahkan Rasulullah memanggil Muadznya dengan Fattan. Ya Fattan. Apa Fattan tuh? Ini bikin fitnah ini. Bikin fitnah artinya apa? Bikin orang lari dari masjid. Itu fitnah. In minkum munafirin. Sebagian orang di antara kalian yang di masjid mengusir orang-orang yang lain. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Maka apabila di antara kalian ada yang menjadi imam, ya cukup, jangan lama-lama. 100 ayat cukup. Antum jangan kira diringankan ini bacanya kulhu sama inna atoina, ya jangan. Ya pendek ini Rasulullah yang mengatakan hal ini ketika salat maghrib, bacanya beliau itu Al-A'raf dibagi 2, ikhwan. Jadi pendeknya itu bukan pendek yang ada di kepala kita, waduh seenak sendiri, bukan. Tapi pendeknya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa 100, bisa 150 ayat. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, waqtadi bi ad'afihim. Kalau jadi imam, lihat orang yang lemahnya, siapa yang paling lemah. Jangan patokannya yang paling kuat. Jangan patokannya yang paling semangat. Siapa nih? Oh, banyak yang mungkin kecapean, maka diringankan salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Muadz dengan kemarahannya yang besar. Padahal sahabat utama nih, luar biasa. Dan pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ketika salat la uhsinu dandanaka wala dandanata Muadz. Saya itu tidak fasih ketika dalam salat saya itu bergumam seperti gumamannya engkau dan gumamannya Muadz. Rasulullah ketika mendengar hal ini tidak marah, kan tapi mengatakan, ma taqulu fi salatik?
Apa yang kau katakan dalam salat kamu wahai anak muda? Aqulu fi salati as'alullaha wa a'udzu bihi minan nar. Saya meminta dalam salat saya supaya masuk surga dan selamat dari api neraka. Apa Rasulullah marah? Tidak, kata Rasulullah. Wa haulaha nudandin. Kami pun dalam salat kami bergumam-gumam supaya selamat dari api neraka masuk surga. Alhasil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, dalam nasihatnya, dalam memberikan pelajarannya pun, dalam beberapa kisah dan seperti yang sudah saya sebutkan dalam majelis ini, yang Rasulullah berikan kemarahannya dalam memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat yang kuat imannya. Adapun sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Rasul, yang mana mereka itu sesekali datang ke Masjid Nabawi ataupun termasuk dari orang-orang A'rabi, maka Rasulullah ketika menghadapi mereka dengan sikap yang sangat lemah lembut sekali, sehingga menjadikan mereka makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham poin yang ke-16, ikhwan? As-sabi'ata asyrata. Pelajaran yang ke-17. Al-qa'idatu kulliyatu liqaulihi innaha sunan. Kaidah yang menyeluruh dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanggapi permintaan sebagian sahabat untuk mereka memiliki zatu anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang seperti ini adalah jalan-jalan yang akan ditempuh, dan permintaan ini pun pernah dimintakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hal ini akan terjadi dan sebagian umat ini akan mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu, bukan berarti bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang boleh, bukan. Bahkan bisa jadi perkara yang sangat diharamkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut, menunjukkan supaya kita berhati-hati jangan sampai melakukan apa yang telah mereka lakukan. Jangan sampai kita terpedaya dengan keimanan yang ada di dada kita. Karena keimanan yang ada di dada kita ini berkurang lebih. Bisa naik, bisa turun. Bahkan bisa hilang dari dada seseorang apabila orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap karunia iman yang Allah berikan kepadanya. Hati-hati. Jangan sampai seorang memiliki keimanan kemudian mengatakan saya aman, imannya nggak bakalan apa-apa, akan senantiasa ada. Siapa yang menjamin? Siapa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal imana yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu ahadikum. Sesungguhnya keimanan itu akan usang. Akan layu, sebagaimana baju kita itu baru ketika dibeli enak. 10 tahun, jangan 10 tahun ya ikhwan ya. 1 tahun dipakai terus, warnanya pudar. Demikian juga keimanan. Apabila dibiarkan akan pudar. Bahkan bisa hilang tanpa bekas sedikit pun. Nasallahu al-afiyah. Sehingga termasuk yang senantiasa dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin dengan permintaan yang banyak, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Berapa kali kita minta hal ini kepada Allah? Kita sudah hidupnya terlena dengan dunia, ketika minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mintanya apa? Dunia lagi. Padahal banyak perkara yang dengannya adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah dan kita tidak mengetahui akhir hidup kita. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini, bukan berarti hal ini adalah suatu yang lumrah dan halal untuk dilakukan, tidak, akan tapi Rasulullah memberikan peringatan jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah 3 dalil yang berkaitan dengan hal yang serupa seperti apa yang Rasulullah katakan dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Ats-tsaminata asyrata, pelajaran yang ke-18, anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwati likaunihi waqa'a kama akhbara, bahwasanya hal ini ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya ini adalah jalan-jalan yang senantiasa ditempuh, sebagian umat dari umatnya Nabi akan melakukan hal yang serupa, termasuk dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi seperti apa yang dikabarkan, menunjukkan apa yang dikatakan oleh Nabi adalah benar, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang ketika berkata, perkataannya bukanlah atas dasar pengalaman, bukan prediksi, bukan juga perkiraan, bukan, akan tapi yang dikatakan oleh Rasulullah pasti terjadi, karena Rasulullah bukan dukun, tidak meramal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar dan pasti terjadi, dan itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisahnya yang berkaitan dengan hal ini. Ali radhiyallahu anhu ketika diperintahkan untuk mengambil surat yang dibawa oleh yang dikirim oleh seorang sahabat kepada orang-orang yang di Mekah, maka Ali bin Abi Thalib bersama 2 sahabat menunggu di satu jalan yang jalannya itu jarang dilalui oleh orang. Sangat jarang orang lewat di jalan tersebut. Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdiri di tempat tersebut. Apabila ada perempuan yang naik kendaraan, naik tunggangan, ciri-cirinya demikian, hentikan. Perempuan itu membawa surat dari si fulan, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu datang, diperiksa oleh Ali radhiyallahu anhu dan 2 sahabat, tidak menemukan surat tersebut. Begitu ditanya, mengelak. Ini perkara makin lama makin pelik nih. Kalau dibiarin nanti berlama-lama makan waktu. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang Rasulullah katakan itu pasti benar. Yang Rasulullah katakan pasti benar. Kamu kalau tidak memberikan kepada saya surat yang kau bawa, pasti akan saya telanjangi engkau. Ini seorang budak belian. Ketika ancamannya itu akan saya telanjangi, kata Ali bin Abi Thalib, dia takut. Langsung memberikan apa yang telah ia sembunyikan di rambutnya. Ia berikan. Sebagian perempuan di zaman ini tidak ada ancaman pun mereka menelanjangi diri mereka sendiri. Zamannya Nabi, ini budak loh, budak belian. Budak yang mereka dijual dan dibeli. Dan mereka tidak merdeka. Ketika ancamannya, nih kalau tidak memberikan saya telanjangi. Takut dia. Kehormatan ini. Kemudian memberikan apa yang akan ia kirimkan kepada orang-orang Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.